Ini menyusul adanya dugaan penimbunan sekitar 1 juta kilogram minyak goreng di Deli Serdang. Pihak pabrik memberikan penjelasan tertulis terkait peruntukan minyak goreng tersebut. Sebelumnya, Satgas Pangan Sumatera Utara menemukan adanya dugaan penimbunan di sebuah gudang di kawasan Lubuk Pakam. Sekitar 1,1 juta kilogram minyak goreng kemasan ini berada di sebuah gudang di kawasan Jalan Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sontak Satgas Pangan yang tengah menelusuri kelangkaan minyak goreng mendapati gudang seperti ini menduga telah terjadi penimbunan. Dengan adanya dugaan penimbunan ini, petugas Polda Sumatera Utara bersama Satgas Pangan juga mendatangi gudang penyimpanan minyak goreng kemasan guna penyelidikan lebih lanjut. Itulah sekarang lagi pendalaman, Pak. Hanya nanti dari teman-teman Polda lah yang memberikan. Satu pintu berarti ya? Satu pintu, Pak. Ya, terima kasih banyak. Menurut Naslindo Sirait, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Utara, pihak perusahaan telah menahan pendistribusiannya lantaran takut merugi. Iya, kalau kita hitung-hitung sebenarnya angka 1,1 juta itu untuk per bulannya itu sekitar 6-10% lah. 6-10%. Nah, kenapa mereka nggak edarkan? Waktu kita tanya kenapa ini tertahan begitu banyak di sini, mereka menyampaikan keluhannya. Mereka takut rugi dengan harga yang sekarang, harga tunggal yang sekarang. Pihak perusahaan atau pabrik segera memberikan penjelasan terkait adanya temuan dugaan penimbunan minyak goreng ini melalui surat edaran tertulis. Di antara keterangan tertulisnya, selain perusahaan mendahulukan pemenuhan pabrik mie instan, minyak goreng setara 80.000 karton sedianya untuk pengiriman selama 2-3 hari kepada para pelanggannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, hal ini memang yang kemarin sempat ramai ya sebelum adanya klarifikasi dari pihak terkait di Deli Serdang tadi. Nah, ternyata banyak juga orang yang memanfaatkan momentum di lain tempat. Sebelumnya kita sempat membahas ada penjualan minyak goreng palsu yang ternyata adalah air bercampur pewarna. Mudah-mudahan tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan situasi tengah kondisi ini. Kita coba ke Ustaz. Ustaz, adakah ketentuan dalam Islam untuk kita tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan ini? Ya, Mas Jemi, kesempatan dalam kesempitan itu koridornya adalah dia ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan merugikan orang banyak. Inilah disebut dengan perbuatan zalim, merugikan orang banyak, menguntungkan diri sendiri. Dalam bahasa Al-Quran tentang ekonomi, tentang disebutkan dengan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan dengan cara yang batil. Salah satunya adalah dengan menimbun, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Sampai Nabi mengatakan, siapapun manih takaro fahuwa khati. Dalam hadis Muslim, bahwa orang yang berani mengambil kesempatan atas kesempitan, atas kebutuhan orang banyak, ia ingin menguruk keuntungan untuk dirinya, maka disebut sebagai khati, yaitu ia berdosa. Kenapa disebut Nabi oleh Nabi berdosa? Karena perilakunya adalah perilaku dalam rangka memenuhi egonya, memenuhi keinginannya, memenuhi hanya kepentingan semata, mengabaikan kepentingan orang banyak. Siapapun yang melakukan penimbunan selama 40 hari, Allah berlepas darinya. Allah tidak menolongnya. Allah tidak memberikan keberkahannya. Dalam hadis yang lain dikatakan Allah cuci tangan. Tidak ada keberkahan, tidak ada pertolongan dari Allah. Allah biarkan. Saking Allah biarkan, maka Nabi mengatakan orang yang menimbun, mengambil kesempatan di atas kesempitan, di atas kebutuhan orang banyak, mengeruk keuntungan yang berlebih di atas kesulitan orang banyak, maka ia pula dikatakan akan mengalami kebangkrutan. Mungkin bahasa logikanya bisa jadi orang itu diperlakukan sebagaimana ia inginkan. Keinginannya Allah penuhi, menimbunkan berarti bertambahlah keuntungannya. Namun suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebangkrutan. Sedikit demi sedikit keuntungannya akan diambil kembali oleh Allah karena ia mengambil kesempatan di atas kesempitan. Kesempatan di atas kesempitan adalah perilaku dosa
perilaku zalim, mengambil harta orang lain dengan cara batil. Kalau dengan cara yang tidak batil, tentu ada transaksi yang normal, yang lazim, ada kerelaan dari kedua belah pihak. Masyarakat pun rela untuk mengeluarkan hartanya karena memang ada kebutuhan yang ingin ia penuhi. Namun dalam konteks ini tentu masyarakat tidak rela, tapi terpaksa karena kebutuhan. Disitulah kenapa dilarang oleh agama orang mengambil kesempatan dalam kesempitan apapun bentuknya, termasuk penimbunan dalam bahasa agamanya al-ihtikar. Nah Ustaz, penimbunan ini kan biasanya menjual kembali dengan harga yang fantastis begitu Ustaz ya, sampai mungkin 5 kali lipat sekalipun. Nah terkait jual beli ini, apakah ada anjuran dalam agama kita dalam batasan mengambil keuntungan Ustaz? Apakah misalnya 2 kali lipat dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya amat sangat fleksibel tentang keuntungan. Tidak ada ketetapan harus 2 kali lipat atau di bawah 2 kali lipat. Tapi yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah antarodin, saling sukarela. Bagaimana parameter suka dan rela? Kalau orang berat untuk membeli, berarti tidak ada kerelaan. Demikian juga kalau orang untungnya dikit, juga tidak ada kerelaan dari pembeli. Dalam hal ini Imam Ghazali saja yang menuturkan bahwa hendaklah seseorang mengambil keuntungan sewajarnya. Sewajarnya itu adalah disesuaikan dengan keadaan. Jika kemudian masyarakatnya mampu, keuntungannya bisa berlebih. Tapi kalau masyarakatnya tidak mampu, maka keuntungannya tidak boleh berlebih. Inilah makna sewajarnya. Ada pula sewajarnya adalah dalam konteks ini tergantung kepada barangnya. Kalau barang itu amat sangat dibutuhkan, maka tidak boleh berlebih. Karena nanti tadi akan merugikan orang banyak. Tapi kalau barang itu, barang yang lux, ya tidak banyak dibutuhkan, ya silakan saja. Misalnya kan ada teknologi canggih, ya tentu harganya berlipat ganda, karena yang membelinya juga orang-orang yang mampu. Tapi untuk kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, maka di sini pilihan dari Imam Ghazali mengambil keuntungan sewajarnya. Kewajaran itu tentu masing-masing rela, artinya masing-masing siap untuk memberikan kebaikan dan manfaat di antara kedua belah pihak. Apakah penjual maupun pembeli mendapatkan keuntungan dan insya Allah bukan banyak atau sedikit keuntungan. Yang penting itu barokah. Kalau banyak berkah itu bagus. Tapi kalau tidak mungkin karena tadi kemampuan masyarakat, maka sedikit pun insya Allah berkah. Karena nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita termasuk golongannya mendapatkan rezeki yang berkah begitu Ustaz ya. Kita simak informasi